Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya Prof hari ini, Prof? Alhamdulillah, senang sekali. Masya Allah. Ya, setelah sahur tadi. Masya Allah, okay, Prof. Setelah sahur, ya saya membaca buku ya. Oh, okay. Baca buku dan saya tersenyum membaca buku itu. Masya Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya. Sayyidina Umar itu kan kepala negara ya. Okay, Prof. Nomor 2 setelah Abu Bakar. Ya betul loh. Betul. Jadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu berikutnya Umar bin Khattab. Nah, pada masa pemerintahannya itu ada sebuah acara yang diadakan oleh kepresidenan. Di antara pengunjung itu ada suami istri yang perempuan tuh pakaiannya bagus, rapi. Tapi yang laki-laki itu rambutnya acak-acakan ya. Masya Allah. Mungkin ndak lama ndak disampo ya. Mungkin ndak tertata itu. Kelihatan ndak terurus lah begitu. Kok kontras gitu. Dan ndak kelihatan mesra itu. Ndak kelihatan mesra. Dari segi performannya, dari segi penampilannya juga ndak pas lah begitu. Tapi juga kalau ada rakyatnya ndak mesra itu kan susah ya dia. Kepala negara itu sampai mikir begitu. Lalu Umar mencari sekretarisnya, dibisiki orang yang itu, yang rambutnya panjang itu ya, kemudian pakaiannya acak-acakan itu. Kamu bawa ke pemangkas rambut. Kamu aja. Dipotong gitu ya, Prof. Kamu beritahu aja, saya suruh. Beritahu itu saya suruh. Akhirnya dibawa ke salon lah. Tuh rambutnya ditata yang bagus, kemudian kumis-kumisnya itu dirapikan, kemudian diberi parfum. Masya Allah. Lalu setelah itu kemudian datang kepada istrinya lagi, digandeng tangannya lah gitu. Tapi istrinya tidak mau. Istrinya tidak mau. Kalau tidak suami jangan menyentuh. Gitu. Masya Allah. Saya tidak boleh kamu menyentuh, saya tidak boleh. Berbeda soalnya. Nah, kemudian laki-lakinya itu bilang, kamu ini di depan kepala negara. Kamu nggak boleh nolak saya seperti ini. Mendengar suaranya itu, loh ini suamiku. Berubah penampilan nih. Ini suamiku toh. Ya. Lalu berangkulan dan kelihatan sangat mesra dan mereka senyum dan Umar bin Khattab tersenyum. Subhanallah. Ya Allah. Nah ini satu ya peringatan untuk kita semuanya ini ya. Peringatan untuk kita semuanya. Jadi mungkin menurut kita tidak apa-apa kita berpakaian yang penampilan acak-acakan, tidak apa-apa. Tetapi yang memandang kan ikut gelisah. Iya benar. Gelisah. Itu antara lain yang belum saya masukkan di buku saya, buku tentang pernikahan pasangan berbintang itu. Allah. Ya, pasangan berbintang. Bagaimana menjadi suami yang berbintang. Masya Allah. Ya. Bagaimana menjadikan Mas Ishak ini suami yang berbintang, menjadikan istri Mas Ishak yang berbintang. Nah itu belum saya masukkan karena baru subuh tadi baru sahur tadi saya buka itu. Andai kan saya tahu ya mesti saya masukkan. Asik sekali. Yang kedua adalah bagaimana kita ini ikut gelisah lah kalau ada pasangan suami istri yang tidak harmonis, itu kita harus ikut gelisah walaupun mereka mungkin biasa-biasa aja.
Maka kita gelisah, wong kita ini hidup kita disuruh membahagiakan. Maka bisa saja yang acak-acakan itu kita panggil ya, kita ajak ngobrol, terus kita beri uang yang banyak lah. Kita beri uang yang banyak, kemudian mungkin diajak kapan besok ya makan soto yang enak, atau mana cari penyetan yang asik gitu, terus nanti dijak mampir ke salon ya, penampilan itu kemudian dibelikan baju yang ini, kemudian disuruh pulang. Dia seneng loh ya, sebagai orang kecil tapi diperlakukan secara terhormat oleh orang yang punya status sosial. Dia ya seneng toh itu, juga diberi makan, dijak makan, dan nanti ketika di rumah betapa senangnya sang istri, betapa senangnya sang anak. Coba hidup ini, ya itu tugas kita Mas Ishak ya. Membuat orang yang asalnya itu tidak terlalu tidak terlalu bersemangat menjadi semangat. Nah itu tugas kita itu, jangan lupa. Jadi kebahagiaan orang itu harus menjadi kebahagiaan kita, kesedihan orang itu adalah kesedihan kita, karena sebenarnya kita ini dalam satu tubuh gitu. Di tubuh. Jadi mereka itu tetangga kita tapi tubuh kita. Ya. Ya, saudara-saudara kita itu, mahasiswa itu orang lain tapi sebenarnya tubuh kita. Ya, teman bicara kita, tempat bermain kita, itu mereka itu orang lain tapi sebenarnya tubuh kita, kata Nabi itu. Jadi kalau mereka itu tidak harmonis ya kita harus merasakan sedihnya gitu. Subhanallah. Ya. Nah, itu untuk pembuka dari saya. Tapi namanya penyiar itu ya, itu juga boleh membuka, itu boleh. Nah itu sekarang itu kan saya yang membuka. Sekarang silakan. Itu Mas Ishak, pengalaman hidup apa itu kan pengalaman bacaan saya toh. Iya, Prof. Oke. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya ketika waktu diberikan buku 60 menit terapi salat bahagia oleh Mbak Zahroh dulu yang memberikan. Oh gitu ya. Jadi ketika waktu barusan sudah lama saya mendapatkan buku ini Prof. Kemudian saya membaca, ingat pesan panjenengan ketika waktu jenengan ngasihkan nasihat kepada saya, cobalah baca buku ini, pokoknya baca buku kurang lebih 15 menit satu hari, kalau nggak bisa 3 lembar itu tadi dalam satu hari. Iya betul. Akhirnya saya membaca Prof, kemudian saya tuh agak gemetar sebenarnya Prof. Menjelaskan ini agaknya gemetar karena ketika waktu saya untuk berangan-angan menelaah lagi bacaan yang saya telah baca, berpikir lagi Prof, ternyata ada satu ayat Al-Quran yang saya ingat, yang saya dapatkan dalam buku panjenengan di 60 terapi salat bahagia ini Prof. Itu ada artinya seperti ini loh. Intinya beruntunglah ya dan berbahagialah orang yang beriman ya kan, kemudian yang orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau nggak salah surat Al-Mu'minun kalau nggak salah. Iya betul. Jadi ketika saya membaca satu persatu mengenai khusyuknya sholat, memang sholat ini harus bahagia, Masya Allah. Nggak terasa itu Prof, yang namanya air mata ini, Masya Allah. Iya, jadi ya itu bertahap, pelan-pelan untuk jadi orang baik itu enggak bisa besok langsung jadi orang baik, enggak bisa. Itu perlu bertahap. Pengetahuan juga begitu. Jangan berharap pengetahuan banyak langsung, enggak bisa. Ya gitu itu. Diang terus sedikit-sedikit. Jadi ada pepatah begini Mas Ishak ya. Mampukah kamu memindahkan gunung? Mampukah kamu memindah gunung? Jawabnya Mas Ishak gimana? Tidak mampu Prof. Tidak mampu, itu orang pesimis. Masya Allah. Tapi kalau Mas Ishak mau ya, jawabnya bisa. Bisa Prof. Cuma perlu waktu. Allah. Tiap hari bawalah itu dicuil satu itu batu dicuil di gunung itu 1 kilo dipindah lagi lah kapan itu apa itu bisa berpindahnya? Jawab saja saya tidak tahu, yang penting saya berbuat.
Mungkin menjelang kiamat baru pindah ya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan jangan dijawab tidak bisa Mas. Ya, saya akan berusaha. Saya akan berusaha. Gitu ya. Nah, membaca juga begitu ya. Membaca juga begitu, pelan-pelan satu sedikit-sedikit, nanti kan lama-lama kumpul ya pengetahuan itu. Masya Allah. Pengetahuan itu kan kumpul. Lah di mana letak bahwa orang sholat itu bahagia itu di mana? Ya. Jadi kalau masih syak karena sudah membaca penuh ya, itu bisa. Tapi kalau yang belum membaca penuh atau belum bisa paham di mana letak sholat yang membahagiakan itu. Begini. Kalau kalau kita itu menghadapi anak yang belum pas dengan keinginan kita ya, saya kira begitu Mas Hilmi ya. Jaranglah orang tua yang seluruh anaknya itu persis sama yang gambar yang diinginkan tuh, masih jauh lah ya. Nah, kadang-kadang itu kan menimbulkan kegelisahan. Punya pasangan yang tidak persis seperti yang kita harapkan. Kadang terlalu besar ekspektasi kita. Kadang-kadang itu karena tuntutan kita berlebihan. Umpamanya gitu ya. Terus kita gelisah. Lalu kita sholat, kemudian kita sujud, kemudian waktu sujud itu kita ingat bahwa sujudlah kamu dan pasrahlah, dan nanti Allah akan mengambil masalahmu, mengambil alih masalahmu. Mamanya gitu ya. Kan jadi saya ini optimis toh. Orang yang lagi gelisah tadi, ya kan punya akhirnya asalnya gelisah seperti kok sendirian gitu. Setelah sujud bertemu dengan Allah kan kemudian enteng, seneng ya. Seperti kita tuh ya merasa ya, sujud yang penting kan saya sudah berdoa gitu, dan Allah pasti mendengarlah suara saya dalam sujud itu. Ya, jadi itu penanaman keyakinan, cara berpikir yang bisa dirubah dengan sholat itu. Ruku, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli. Ya kan gitu toh. Kemudian subuhun qudus rabbul malaikati warruh, mamanya gitu. Salah satu doa rukuk sujud kan itu toh. Subuhun qudus rabbul malaikati warruh. Diingat-ingat itu, ini mumpung Ramadan. Ya. Ramadan itu. Itu doa sujud ditambahkan Mas Hilmi. Ditambahkan boleh. Iya kalau iya jadi subhana rabbiyal a'la tasbihul azim ditambah itu subuhun qudus rabbul malaikati warruh. Subuhun qudus rabbul malaikati warruh. Kita langganannya bacanya waktu doa tarawih. Iya makanya itu. Ini mumpung ingat-ingat itu langsung dibawa ke sholat gitu loh. Masya Allah. Rabbul malaikah itu artinya Tuhan yang bisa mengerahkan bantuannya kepada makhluknya itu dengan mengerahkan malaikat gitu. Jadi Rabbul malaikah itu Tuhannya seluruh malaikat. Jadi kalau Allah itu mau menolong saya ya, maunya waktu doa itu ya. Lalu Allah itu pasukannya banyak. Ya. Malaikat apa saja itu tunduk kepada Allah, disuruh apa saja itu. Sama dengan kita ini ketemu dengan Mas Ishak ya, kemudian Mas Ishak tahu bahwa saya ini punya karyawan yang jutaan jumlahnya itu, dan itu expert semuanya, ahli semuanya, siap semua, siap dan ahli semua Mas. Itu lulusan doktor semua dan itu ahli, bahkan tidak spesialis THK gitu, tapi spesialis telinga tok. Gigi spesialis gigi spesialis gigi depan. Masya Allah. Spesialis listrik, pokoknya listrik. Lalu Mas Ishak itu punya masalah datang kepada saya. Saya bilang iyalah, enggak apa-apa, gampang. Senang sekali karena ketemu saya. Saya terkenal umpama ini pun terkenal punya karyawan sekian banyak dan suka membantu. Kemudian saya bilang iyalah gampang, nanti apa urusanmu? Ini Pak, talang saya bocor, gitu, dan biaya ndak ada. Nah, waktu itu saya belum jawab, tapi Mas Ishak sudah yakin
Ya, kalau ketemu Pak Ali ya sudah clear semuanya. Nah, punya perasaan yang asalnya itu sebelum menghadap tadi itu masih cemas. Setelah ketemu saya dan saya senyum, saya tepuk pundaknya, kemudian apa itu Mas itu kan kemudian seneng toh. Saya belum melakukan apa-apa. Ya toh Mas Hilmi. Saya belum menyuruh pasukan saya belum ini, tapi sudah seneng. Lah sholat itu juga seperti itu. Allah. Ketika kita sholat dan tahu artinya, kemudian kita itu yakin bahwa Allah itu pasti Maha Kuasa. Enggak akan ada yang diragukan sama sekali. Pasti Allah punya malaikat yang banyak dan pasti mereka itu taat pada Allah. Nah, itu kita yakini terus. Padahal Allah belum berbuat apa-apa. Kita masih sakit Mas Ilmi. Kita masih kaki masih diperban ya. Kepala juga diperban, tangan diperban. Tapi kita itu rasanya beda setelah sholat. Karena apa? Karena kita menghadap Allah yang Allah itu Maha Kuasa. Allah sangat memperhatikan. Allah tidak memandang kita. Allah tidak tuli mendengar suara kita. Allah tidak buta terhadap kenyataan yang kita hadapi. Allah tidak kekurangan bahan untuk menolong kita. Nah, Allah belum berbuat apa-apa. Kita masih sakit, tapi rasanya beda. Itu yang saya maksudkan bahwa sholat itu menjadikan orang bahagia itu di situ. Jadi jangan salah paham. Dianggapnya itu kemudian setelah sakit, kemudian setelah sholat sembuh. Siapa yang bilang begitu itu siapa? Hidup ini ada proses kok. Ya kan untuk sembuh itu kan perlu proses. Lah untuk ngajari itu Allah itu gampang. Allah berfirman di dalam surah As-Sajdah di buku Al-Quran. Ini kan Ramadan waktunya baca Quran. Makanya saya nanti itu khutbah di ITS ya. ITS saya nanti akan berbicara tentang menyerap energi Al-Quran melalui 4T. 4T. Nah, itu. Jadi, tanya apa itu 4T? Ikuti khutbah di sana. Ikuti sana. Jadi energi Quran itu gimana? Caranya supaya bisa kita serap. Tidak hanya kita pegang, tidak hanya kita baca, tapi kita serap energinya. Jadi Quran yang penuh kemuliaan kita serap, kita ikut mulia. Quran yang isinya itu powerful itu yang beri kekuatan, gimana itu bisa gitu. Saya nanti akan khutbah di ITS ya. Menyerap energi Quran dengan 4T. Nah, jadi sholat itu menjadi penguat, menjadi penambah kebahagiaan kita. Nah, itu yang saya maksudkan. Yang ya kemarin itu kan Mas Ishak ini kan ngantar saya ke kampus terus Mas Ilmi. Ya, gitu. Saya beritahu. Baca buku. Iya gitu. Goblok itu aja terus no gitu. Penting ini Mas. Kan dia S2 loh. Dia pulang kampus kemarin cerita bos. Wah, saya dinasehati. Oh iya dong. Bahkan kalau mau berak saja saya beritahu. Ditahan dulu. Baca satu halaman. Sampai nanti ke WC itu tinggal nggak pakai, nggak terasa. Ya kan saya bilang gitu tuh. Sambil Sudahlah ditelateni aja. Nanti setiap ke kamar mandi itu 1 halaman. Nanti kan lama-lama itu kan kalau sebulan kan sudah 30 halaman loh. Ya tuh. Apalagi beraknya 2 kali. Masalah. Oh berarti 60 halaman. Saya 1 buku sampai. Ya toh. Begitu. Jadi yang berkaitan dengan sholat itu bisa bahagia. Berarti sama dengan kita kalau punya keronjalan dalam hati itu kan kemudian harus ada curahan hati gitu. Betul. Begitu disampaikan, ya Allah kalau ini ngenten walaupun belum ada Allah yang memberikan sesuatu, itu kita sudah merasa gitu ya. Ya betul. Lah itu dalam teori psikologi Mas Hilmi. Jadi orang punya masalah itu seringkali menjadi lega karena sudah menemukan orang yang pantas untuk menjadi penampung curhat. Ya. Masya Allah. Tuh. Ini masih belum jawaban gitu. Enggak memberi jawaban apa-apa. Dia sudah cerita sama Allah gimana. Suami saya itu Pak, kelihatannya khusyuk Pak. Tapi Bapak itu dengan orang juga dermawan, tapi dengan saya ini Bapak Fakhir sekali Pak itu. Masa saya itu belanja Pak itu ditanya itu mana bonnya Pak itu setiap ke pasar. Masya Allah. Ya kemudian
kembalinya mana itu? Saya bawa gitu Pak itu. Tapi dengan orang itu adzannya bagus Bapak itu. Adzannya enak begitu. Lalu Bapak kemarin kan saya itu datang ke orang tua itu. Baru 3 jam ditelepon cepat pulang. Orang tua saya kan sakit toh Pak. Itu. Tapi ya saya karena didoktrin harus taat suami, saya taat. Terus cerita terus gitu itu. Masya Allah, begitu ya Mbak ya. Mbak ini orang hebat, orang kuat. Iya Bapak, gitu terus. Wah itu 1 jam, 3 jam itu sudah. Kita suguhi, karena puasa enggak kita suguhi apa-apa. Ya sudah itu. Terus. Sudah Bu ya, saya mau ada acara. Iya Pak, tapi saya lego Pak, lego. Masya Allah. Saya sudah cerita itu lego Pak, sudah lego. Padahal saya belum ngomong apa-apa, saya hanya Masya Allah, Tabarakallah, la quwwata illa billah. Gitu-gitu toh aja itu. Nah itulah bagaimana kalau kita itu bisa curhat yang tuntas kepada Gusti Allah, yang Gusti Allah itu memiliki kekuatan, kekuasaan, dan daya dengar yang lebih dari manusia. Jadi apa yang dikatakan Mas Gilmi tadi betul. Jadi kebahagiaan itu kadang-kadang ketemu orang yang pantas menjadi penampung curhat. Jadi kita kepada manusia untuk menampung curhat saja itu senang. Bagaimana kalau nanti gitu kita ajari curhat yang tuntas ya, Makanya saya kadang-kadang kalau pelatihan sholat itu coba jelaskan persoalan ibu bapak ini waktu sujud nanti. Seperti ibu menulis cerita itu dalam novel kira-kira 1 halaman 1 spasi, 1 sujud. Gitu loh Mas Isak ya. Mamanya gini, wahai Allah, pada tahun sekian saya itu mengalami ini. Dalam hati tapi, dalam hati. Ketika itu begini. Lalu tiba-tiba pada tahun berikutnya saya harus berhadapan dengan takdirmu, saya begini. Waktu itu tidak ada yang tahu, dan saya memang tidak bercerita kepada siapapun. Masya Allah. Saat inilah saya bercerita panjang kepadamu. Saya tidak bercerita kepada siapapun karena semua orang itu dalam genggamanmu. Walaupun mereka bisa, jika engkau tidak mengizinkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Allah, biarlah air mata ini menetes di sajadah ini sebagai saksi bahwa saya hanya bercurhat kepadamu. Coba gitu. Ya Allah, biarkanlah kepala kami saya tundukkan di lantai ini untuk menunjukkan bahwa aku sedang menyerahkan segala sesuatu kepadamu. Apakah besok engkau hidupkan? Itu urusanmu. Apakah engkau wafatkan setelah saya bangkit dari sujud? Itu urusanmu ya Allah. Apakah masalahku itu akan kau selesaikan? Itu pun urusanmu ya Allah. Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa engkau itu tidak pernah salah di dalam membuat keputusan. Ampunilah saya ya Allah yang seringkali salah faham terhadap takdirmu. Coba gitu. Terus itu terus curhat. Nanti akan kita jelaskan pada PTSB yang tanggal 24 itu. Prof, tadi kan dengan sebutkan seperti bercerita begitu. Betul, bercerita. Jangankan bercerita, setiap peserta yang kemarin itu pernah melaksanakan PTSB, coba Bu cari permasalahan ibu, sekian 10 misalnya, ketemunya 3. Tidak bisa langsung. Itu dia. Makanya kemudian perlu ada pembimbingan untuk mencari. Ya, itu kan gini toh, kita itu training kita itu sudah puluhan ya, ratusan kali ya. Jadi pengalaman peserta itu macam-macam. Ada yang siapa yang punya masalah angkat tangan. Saya tidak punya masalah Pak. Jadi tidak ada yang saya ceritakan. Saya sangat bahagia dengan istri saya, dengan anak saya. Tuh. Terus saya tanya, pernah nggak konflik itu yang kesalahpahaman sampai itu? Ya pernah Pak, tapi kan bisa kita selesaikan. Lah untuk yang akan datang apa perlu harus konflik dan gitu. Bagaimana kalau konflik itu ya cukup yang kemarin, yang berikutnya enggak? Ya itu Pak perlu. Lah itu namanya masalah. Ya toh? Itu. Pernah enggak Bapak itu kemudian berbicara yang agak keras itu? Sudah. Ya berikutnya. Bapak enggak punya masalah, enggak ada.
Bapak sudah ngerti doa-doa dalam sholat itu? Belum, Pak. Lah enggak ngerti itu jangan masalah loh. Lah sebab apa? Sebab wajib. Coba lihat di buku saya halaman 84 itu. Khusyuk itu wajib loh. Bukan sunnah. Wajib. Wajib. Mengapa wajib? Ya. Nah, itu. Mengapa wajib? Nah, ini akan di buku 84 itu. Mengapa wajib? Satu alasannya. Ya. Alasannya nomor satu adalah di dalam surah Toha ayat 14. Surah Toha ayat 14. Innani anallah. Ya kan gitu ya. Fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Jadi tujuan sholat itu untuk apa? Mengingat. Nah kalau kita sholat tidak ingat Allah, itu berarti menyalahi. Masya Allah. Ya toh. Masalah itu, bro. Ya masalah toh. Makanya di sini saya tulis di buku ini 84 di buku terapi sholat bahagia. Kemarin alhamdulillah ada peserta PTSB yang tahun berapa itu sekarang pindah tugas di Gorontalo. Di Gorontalo. Nah ini cerita, di sini tidak ada sinyal, kesulitan lah pokoknya itu, tidak tahu apanya, untuk bisa mengikuti acara di El Victor ini. Tapi alhamdulillah terbantu dengan rekaman ini saya publish ulang saya upload ulang di YouTube itu. Ya alhamdulillah berarti Mas Hilmi punya jariah. Alhamdulillah. Ya toh, itu karena tangan beliau itu jariah. Bisa mengikuti di sana, kemudian pesan beberapa buku untuk dibagi-bagikan di Gorontalo. Begitu, bro. Ya. Makanya di sini saya tulis di halaman 84. Nah, apakah khusyuk itu wajib? Itu. Dijawab oleh Abu Toha Muhammad Yunus bin Abdus Sattar. Jawabnya yes. Yes. Wajib. Mengapa? Ya ini dasarnya. Surat Toha ayat 14 itu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, dan sholat itu tujuannya mengingat aku. Satu. Yang kedua, kita diharamkan lupa kepada Allah. Coba dilihat surat Al-A'raf 205. Al-A'raf 205. 206. 205. Ujung ayat itu apa bunyinya itu? Bentar, Pak. Al-A'raf. Al-A'raf 205. Ada masih Zak? Ada. Ujungnya apa? Wala takum minal ghafilin. Ya, wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa. Ghafilin, lupa. Loh. Jadi lupa Allah itu haram. Ya? Betul toh? Apalagi lupa dalam sholat. Ayat itu kan berbunyi jangan sampai kamu lupa Allah. Ya. Dalam keadaan apapun. Ya toh? Apalagi dalam keadaan sholat. Oke ya? Berat ya. Tuh. Salat lupa. Jadi buku saya itu memang saya rancang untuk bagaimana untuk menghilangkan, bisa mengatasi kewajiban ini. Itu loh Mas Hilmi. Untuk khusyuk ini, bro. Iya, makanya di situ ada rumus-rumus subhan, turut, hadir, masjid, aksi sosial. Itu untuk mengatasi ini. Jadi kalau ditanya Allah, kamu sudah ngerti inti doa itu? Sudah ya Allah. Ya kan enggak toh? Fatihah setelah Fatihah, kemudian subhan, berarti itu syukur. Ya Allah, saya syukur kepadamu. Yang kedua B, ya Allah, bimbinganmu sangat kami butuhkan. Tanpa bimbinganmu, kami tidak mengerti jalan yang benar atau jalan yang salah. Tanpa cahayamu ya Allah,
Kami tidak ngerti jalan ini lurus apa bengkok, nggak tahu. Toh, Han, itu subhan toh, subhan. Han itu berikan kami ketahanan iman ya, untuk bisa melawan godaan. Sebab kalau kami tidak punya imunitas, Mas Hilmi, ya, tiap detik itu masalah itu datang loh. Apa saja, Bro? Masya Allah. Bermacam-macam. Tiba-tiba kita menerima WA orang yang tiba-tiba marah kepada kita. Ya. Tiba-tiba seorang suami itu tanpa hujan, tanpa guruh, tanpa mendung, tanpa apa, istrinya bilang, saya memutuskan untuk pisah saja dengan sampean. Karena WA. Loh, ya karena itu buat WA. Yang ada apa kok tiba-tiba begini itu? Kaget. Ya. Kita kalau nggak punya ketahanan bisa mati berdiri kita. Iya. Ya, itu. Bisa mati berdiri. Itu. Ya selama ini kan tidak ada apa-apa. Ternyata tidak ada apa-apa itu di permukaan. Tapi dia telah mengumpulkan poin-poin untuk memanjat. Itu jauh, lari dari jauh itu ada. Lalu godaan yang lain di kantor. Ternyata di situ ada wanita yang belum menikah dan kok mepet terus saja. Masya Allah. Godaan ini. Ya mepet terus saja. Ya setahun 2 tahun tuh biasa itu. Setelah masukkan tahun ketiga, asik juga ya. Gitu. Masya Allah. Ya. Karena wanitanya ini wanita yang yaitu ya selalu harum, menarik. Ngomongnya itu lembut, ya gitu lembut. Gitu. Terus suatu saat saya itu ingin ya laki-laki yang mengayomi sejuk kayak bapak itu. Masya Allah. Nah, gak kuat. Ya, terus bilang, demi Allah saya tidak mengharapkan nafkah. Saya ini deposito saya sudah 10 M, jadi dari deposito saya sudah cukup. Saya hanya butuh seorang imam. Apakah kau ya hati? Saya nafkah enggak. Saya rumah saya punya yang di Sidoarjo itu 3, kemudian di Surabaya itu 4, kemudian di Malang itu 5. Tuh. Saya enggak butuh itu semua demi Allah. Saya hanya butuh seorang imam. Rontok hati, Bro. Ini kalau tidak ada Han, tidak ada pertahanan. Iya. Lupa istri, lupa anak, Bro. Semuanya. Sudah tersedia soalnya. Saya ingin tahu wajahnya orang sing ngomong, aku nggak akan. Subhanallah. Lah kita itu waktu Fatihah itu Mas Kimi, subhan. Syukur bimbingan Han. Tanamkan kekuatan besar pertahanan iman saya ini. Ya, Fatihah ini. Ya, Han, berikan aku ketahanan untuk ini. Saya mau marah, saya mau cinta, saya mau korupsi, saya mau ini. Ini selalu datang. Dan aku berikan Han ketahanan. Maka orang yang sudah bersepi ini sudah tidak terkena dosa, Mas Hilmi. Oh, loh, iya kan sudah berarti kan sudah ingat Allah. Itu loh maksud saya. Apalagi bisa kan sudah ingat Allah toh. Yang tidak boleh kan lupa sama sekali. Iya. Saya ini bicara begini ini sebetulnya saya bicara pada diri saya sendiri. Ya. Karena saya walaupun seorang trainer ya, seorang penulis buku, tapi kadang-kadang juga saya itu mohon maaf pada Allah kadang-kadang sholat itu ya hampir kadang-kadang itu ya lupa begitu itu. Lupa. Ya sholat ya selesai gitu, zahiriyah saja. Nah, Prof, untuk orang yang ingin memahami bacaan-bacaan sholat termasuk Fatihah itu kalau tidak ada pembimbing kan berarti sulit, ya. Bisa kemana-mana ini. Iyalah kalau dia itu karena memahaminya itu lewat terjemah begitu kan agak lagi kita membuat yang ringan saja. Sudahlah yang huruf per huruf kata per kata nggak tahu enggak apa-apa. Yang penting itu apa sih isinya? Maksudnya. Nah, itu loh. Yang penting apa sih isinya gitu. Ya sudah selesai, sudah lumayan, itu sudah selamat, sudah tidak ada dosa di situ. Lalu yang keempat itu, ini yang ketiga ya. Yang ketiga.
dalam 84 itu, silakan dibaca Mas Ishak. Nomor 3. Nomor 3. Salat dalam keadaan mabuk diharamkan. Orang yang tidak khusyuk berarti ia sedang mabuk dengan masalah duniawi. Iya. Mabuk dalam hal ini? Lah kan orang mabuk itu kan tidak ingat toh. Yang diomongkan kan tidak ingat. Jadi bukan karena dia setelah minum. Lah iya, ini ayatnya berbunyi begitu Mas Hilmi gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat ketika kamu mabuk. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini kan mabuk yang mabuk real atau mabuk kiasan. Gitu loh. Ini dia. Paham toh? Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Itu bisa-bisa setelah minum apa? Homer, minum miras, kemudian mabuk. Tahu gitu tuh enggak boleh toh. Tuh. Lah ayat ini bisa juga diartikan yang lebih dalam. Jangan kamu sholat karena kamu tuh mabuk dengan pikiran-pikiran yang enggak karu-karuan itu, masalah-masalah itu, sehingga lakukan sholat ketika kamu tuh sudah ngerti apa yang kamu baca itu apa. Itu loh. Jadi kita itu dalam kategori kalau kita itu tidak ingat Allah waktu sholat itu, sebenarnya kita itu termasuk sukaro. Sukaro itu mabuk. Mabuk. Ya. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Ya Allah, kok sudah jam sekian nih Mas Hilmi? Ya. Nggak terasa ya. Itu materi-materi yang sekelumit kita bahas hari ini, termasuk nanti yang akan dibahas di PTSB, Bro ya. Ya, insya Allah lah, gitu. insya Allah. PTSB ini apa namanya yang daftar ini kemarin ada Bu Haja Bunyai Tahiro bersama 3 temannya. Padahal Bunyai itu sudah ikut ber-10 kali lebih. Sudah berkali-kali. Nah ini juga karena rasa kangen yang luar biasa, kemudian momen yang istimewa spesial Ramadan, yang sudah pernah ikut-ikut itu, Masya Allah, daftar lagi. Nah, bagi mereka-mereka yang belum pernah ikut, tentu saja ini momen yang baik ya. Iyalah, mungkin mudah-mudahan Mas Hilmi, kita ini ingin hidup kita itu kok ingin lebih baik, gitu ya. Yang penting kita berusaha ingin lebih baik. Ya. Allah nanti mengarahkan kemana itu urusan Allah. Tapi kita ingin lebih baik. Ya. Saya kalau ingat teman-teman saya yang sudah meninggal itu gini Mas Hilmi ya. Ya Allah ya, setelah meninggal ya begitu-begitu saja hidup itu ya. Gitu. Allah. Teman saya yang profesor, yang kiai, yang kaya, yang ini itu ya hidup akhirnya ya gitu-gitu juga ya. Gitu. Allah. Nek ngono-ngono tok ae gitu. Terus sekarang itu diapakan sama Allah ya gitu ya. Allah. Sekarang itu lagi diapakan sama Allah. Terus saya baca Fatihah, ya Allah, saya bersaksi dia orang baik. Ampuni dia, kasihan. Iya, saya akhir-akhir ini sering gitu. Teman-temanku, guru-guruku itu dulu begitu, saya kagumi, ujung-ujungnya begini saja ya. Terus dunia itu ya tidak terlalu kaget gitu loh Mas Hilmi. Dulu kan sepertinya yang penting. Setelah itu meninggal tuh ya tetap saja matahari bersinar ya. Kampus ya tetap jalan. Gitu. Dulu membayangkan kalau nggak ada itu gimana ya gitu. Ternyata ya biasa-biasa dunia. Saya juga berpikir itu kalau saya nanti mati ya apa sih yang kaget itu apa ya? Nggak ada, biasa-biasa aja. Semuanya berjalan seperti biasa. Iya, itu saya mikir gitu. Apa sih urip ini gitu. Saya terus sering ingat itu. Sekarang di kuburan diapakan ya sama Allah. Gitu. Dulu begini. Diapakan sama Allah. Terus kalau ditanya mamanya gitu, kenapa kamu dulu kok tidak mempelajari Quran? Sudah ya Allah. Lah kok ngono sih? Kok tidak ada perubahan? Ya, itu. Jadi nanti itu yang akan saya jelaskan di khutbah nanti itu 4T itu sebenarnya adalah 1 takhtim, tahsin, tahfidz, tadabbur.
mentadaburi Al-Quran. Ya, itu nanti akan saya jelaskan di sana karena ini momen Al-Quran. Ya, Prof, kita break sejenak ya, silakan. Telur, jangan lupa pelaksanaan PTSB pendalaman terapi sholat bahagia bersama beliau diselenggarakan oleh Victor. Tinggal beberapa hari lagi ya, tepatnya hari Ahad tanggal 24. Saya tahu itu jadi menjelang Ramadan, menjelang hari raya atau Mas Ilmi, saya tahu bahwa itu kebutuhan lagi banyak-banyaknya. Betul. Tapi saya sudahlah, saya 5 orang, 7 orang, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wong dulu itu untuk mengislamkan Jawa itu hanya cukup 9 kok. Masya Allah. 9 wali. Iya toh. Iya. Alhamdulillah Bro, ini pendaftarannya juga mulai terus dan meningkat. Apa-apa. Itu menjelang itu jangan-jangan kita ya kalau ditakdirkan Allah hidup setelah Ramadan ya alhamdulillah, wafat ya alhamdulillah. Yang penting kita sudah berusaha untuk lebih baik. Gitu. Baik. Kita ke telepon dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Dengan siapa, Bu? Saya Ibu Syafi'ah. Bu Syafi'ah, silakan. Saya kemarin kan sakit. Masya Allah. Tabarakallah. Saya kan maksa untuk sholat. Iya. Terus saya katakan bisa. Terus yang sholat zuhur sama asar itu nggak bisa. Terus saya cuma mengedin saja. Ya Allah, aku menghormati waktu sholat niki. Terus kenapa sholat pulau? Iya. Matur suwun. Ya. Salam. Ya, nggak bisa itu apa? Masih bisa ngomong ya berarti bisa toh. Iya toh. Mungkin yang dimaksud tidak bisa berdiri, nggak bisa apa. Ya, jangan ditinggalkan toh. Nah, sholat tidak bisa ditinggalkan, tidak boleh ditinggalkan. Bisa. Nah, Bunda ini lagi apa? Saya ini wudhu nggak bisa, ya tayamum. Saya duduk pun sakit, ya terlentang. Gitu. Iya, saya menggerakkan kepala juga tidak kuat. Ya jari-jarimu kan ada. Jari-jarimu diginikan satu, diataskan berarti berdiri, kemudian ditekuk sendiri berarti rukuk, gitu toh. Allah, doanya sama seperti itu, kemudian itu. Apa alasannya? Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan. Nggak ada alasan, nggak ada alasan. Kecuali sudah koma baru nggak ada alasan. Jadi Bunda nggak boleh lah itu. Ya Allah, saya menghormati sajalah. Saya menghormati apa? Waktu sholat. Enggak, jangan. Tetap dengan sholat walaupun misalnya tanpa gerakan, hanya kedap-kedip. Iya sudah, makanya saya tanya jari-jarinya, oh enggak bisa Pak saya itu. Kemudian mata saja, mata kalau dibuka berarti berdiri, kemudian rukuk ini, ya sudah gitu saja. Allah. Ya Allah kan tidak mungkin kan menuntut yang berlebihan, yang membuat sakit ya Allah. Ya. Ya kita doa bersama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Amin. Bismillahi nurun ala nur. Amin. Bismillahi ya mudabbiral umur. Amin ya Allah. Wahai Allah, kami menyanjung keagungan-Mu. Dan dengan sekuat tenaga kami mendekat untuk meraih cahaya-Mu. Engkaulah pemberi cahaya langit dan bumi. Amin. Cahaya yang bisa meredupkan semua cahaya. Dan Engkaulah pengendali perjalanan hidup kami. Allahumma asyraqat binurika bihi dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Amin. Wahai Allah, dengan cahaya-Mu kami yakin kegelapan hati kami, kegelisahan kami akan sirna. Semua langkah kami menjadi terbimbing, dan tempat kembali kami setelah kematian nanti menjadi istana yang paling menyenangkan. Amin Allah. Allahumma la tata'alana dzamban illa ghafartah. Wahai Allah, melalui Ramadan ini jangan ada satupun dosa pada kami yang masih tersisa. Amin Allah. Wala hamman illa farrajtah. Melalui cahaya Ramadan ini jangan ada satupun orang yang masih gelisah.
Wala saqman illa syafaitah, tidak ada orang yang sakit yang belum engkau sembuhkan secara tuntas. Tidak ada orang-orang yang kekurangan rezeki yang belum engkau penuhi ya Allah. Tidak ada orang-orang yang bingung yang belum engkau bimbing. Tidak ada orang yang meninggal dunia yang tidak engkau rahmati. Tidak ada keluarga yang ditinggal oleh kekasihnya yang sudah meninggal dunia yang tidak engkau berikan kekuatan iman dan kesabaran. Amin ya Allah. Terimalah puasa kami. Amin ya Allah. Terimalah bacaan Al-Quran kami. Amin ya Allah. Terimalah sedekah kami. Amin. Terimalah rukuk kami. Dan terimalah seluruh rangkaian ibadah sekecil apapun dalam Ramadan ini. Amin Allah. Maafkan kami belum bisa berRamadan yang terbaik. Maafkan kami belum bisa sholat yang terbaik. Amin. Maafkan kami belum menjadi hamba-Mu yang tunduk sepenuhnya kepadamu. Wahai Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami membawa pahala yang pantas kami persembahkan di hadapan-Mu. Amin. Jangan wafatkan kami kecuali tobat kami telah Engkau terima, dan jangan wafatkan kami sebelum kami tuntas melaksanakan tugas-tugas kami untuk mengantarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang terhebat. Jadikan setiap huruf Al-Quran yang kami baca itu adalah sumber rezeki untuk kami. Amin. Kami yakin Engkau pasti Maha Kuasa. Menjadikan setiap lembar Al-Quran yang kami baca menjadi lembaran yang terindah dan tercahayai untuk masa depan anak-anak kami, adik-adik kami, anak-anak yatim kami, orang-orang fakir miskin yang selama ini tidak mendapatkan perhatian yang selayaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.